Isi chat WhatsApp Brigadir J kepada Putri Chandrawati bikin merinding. Irma Huta Barat, Ibu bolehkah? Terungkap isi chat WhatsApp Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo kepada Brigadir J hingga kini terus jadi sorotan publik. Kasus yang sudah memakan waktu hampir 3 bulan masih menyisakan sejumlah misteri. Diketahui sebelumnya kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo. Motif pembunuhan yang melibatkan Putri Chandrawati yang merupakan istri Ferdy Sambo serta Baradae, Bribka RR dan Kuat Maruf sebagai tersangka hingga kini belum terungkap. Sementara itu mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo dijerat dengan pasal pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, Brigadir J. Sebelumnya beredar usaha Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati dari jeratan pembunuhan berencana atau pasal 340. Aktivis Irma Huta Barat mengungkap chat Brigadir J atau Nofriansyah Huta Barat kepada istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati yang menguatkan adanya pembunuhan berencana. Dilansir Teras Gorontalo dari seputar tangsel.com, dalam dialognya dengan mantan Kepala Badan Intelijen atau Kabais TNI Soleman B. Ponto, Irma Huta Barat mengungkapkan chat wa Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Irma mengatakan bahwa senjata Brigadir J telah dilucuti Putri Chandrawati sejak di Magelang. Pada waktu di Magelang, senjata Joshua, 1 laras panjang 1 pistol diminta oleh PC, lalu diserahkan kepada RR, kata Irma Huta Barat. Irma pun menyebut dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta, Brigadir J juga sempat chat dengan Putri Chandrawati dan menagih senjatanya agar dikembalikan. Ibu bolehkah dikembalikan senjata saya? Kata Irma Huta Barat menirukan chat wa Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Irma menyebut Brigadir J tidak mengetahui kenapa dia dilucuti. Dia tidak tahu akan dibunuh atau dibantai. Tetapi 2 senjata 1 laras panjang dan 1 pistol itu tidak pernah dikembalikan, kata Irma Huta Barat. Irma Huta Barat mendengarai kalau dari 1 hari sebelumnya senjatanya sudah diminta, itu artinya ada satu rencana kenapa dia dilucuti. Soleman B. Ponto pun menilai sangat aneh senjata itu diambil jika tidak ada sesuatu. Secara normatif dia sudah dikasih senjata, ya sudah. Itulah salah satu petunjuknya, tambah Soleman B. Ponto. Dari kejadian tersebut Irma Huta Barat juga menilai tidak mungkin orang yang sudah diperkosa, lalu dikasih senjata secara baik-baik. Joshua pun masih minta pada Ibu Putri, tolong dong kembalikan ini kan sudah mau sampai Jakarta, cerita Irma Huta Barat. Artinya dia, Joshua, tidak ada kesalahan sama sekali ketika masih minta senjatanya dikembalikan, kata Irma Huta Barat. Irma juga melihat hal itu sebagai hubungan yang biasa saja. Tidak mungkin seorang pemerkosa masih berani berbicara, Ibu tolong kembalikan senjata saya, ujar Irma Huta Barat. Apalagi kalau kejadian pemerkosaan di Magelang, masih jalan bersama sejak dari Magelang ke Saguling hingga TKP. Soleman berharap tuduhan terhadap pasal 340 atau pembunuhan berencana, agar dimanfaatkan untuk menemukan keadilan sosial. Bukan keadilan legal, kata Soleman Ponto. Soleman menilai kasus Ferdy Sambo ini akan mengobati keadilan sosial yang dilakukan kepolisian, mengembalikan kepercayaan rakyat pada polisi. Berkas perkara, obstruction of justice, telah memenuhi persyaratan. Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J memasuki babak baru. Kasus pembunuhan Brigadir J yang merupakan salah satu ajudan dari Kadif Propam Polri Ferdy Sambo pun masih terus bergulir. Namun, kini berkas perkara telah memenuhi persyaratan dan lengkap sehingga akan segera dilakukan sidang. Dilansir Teras Gorontalo dari Pikiran Rakyat, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kejaksaan Agung, Fadil Zumhana menyatakan bahwa berkas perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dan berkas obstruction of justice Ferdy Sambo telah lengkap. Pada Rabu 28 September 2022, Fadil Zumhana menerangkan pernyataan tersebut pada wartawan di lobi Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jampidum. Ia mengatakan bahwa berkas perkara dugaan pembunuhan berencana dan berkas perkara terkait obstruction of justice telah memenuhi persyaratan formil maupun material sehingga dapat dinyatakan lengkap P21 dan akan segera dilakukan sidang. Pernyataan formil dan material telah terpenuhi, katanya. Terkait obstruction of justice,
Terberat primer adalah tindak pidana melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya dan atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dan atau menghalangi, menghilangkan bukti elektronik. Sebagaimana hal itu diatur dalam Pasal 49 Yungto Pasal 33 dan atau Pasal 48 Ayat 1, Yungto Pasal 32 Ayat 1, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP dan atau Pasal 221 Ayat 1, kedua dan atau Pasal 233 KUHP Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Fadil juga menjelaskan bahwa pelaksanaan tahap 2 tidak boleh terlalu jauh dari ditetapkannya P21. Untuk pelaksanaan tahap 2 tidak boleh terlalu jauh dari ditetapkannya P21, ucapnya. Maka dari itu, hal tersebut sebanding dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Asas tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi tersangka dan juga korban. Kejaksaan Agung telah memastikan bahwa lembaga penegak hukum itu akan menggabungkan perkara dugaan pembunuhan berencana dan obstruction of justice yang dilakukan oleh mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo yang sebelumnya sudah dipecat dari kepolisian. Untuk lebih efektif dalam proses persidangan karena melanggar 2 tindak pidana, 1 tersangka, jadi 1 dakwaan. Kumulatif, 2 tindak pidana digabungkan, ucap Fadil. Jampidum Kejaksaan Agung telah menerima pelimpahan berkas perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan 5 tersangka, yang salah satunya adalah Ferdy Sambo setelah dilakukan perbaikan sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum. Disclaimer. Artikel ini telah tayang di seputar tangsel.com berjudul, Irma Huta Barat bongkar pembunuhan berencana Ferdy Sambo dan Putri Candrawati, dilucuti sejak di Magelang.